Anggota Komisi 11 DPR RI, Galih Kartasasmita, menyampaikan wacana pelegalan judi kasino. Dengan pengawasan ketat dan hanya untuk warga negara asing, seperti di Uni Emirat Arab guna mendatangkan devisa negara. Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis 8 Mei 2025. Akan tetapi Galih meluruskan ucapannya dan menyatakan ide pembukaan kasino hanyalah contoh pemikiran out of the box, bukan usulan resmi. Usai pernyataannya tentang pelegalan kasino itu menuai pro dan kontra dari publik. Ada extra effort juga untuk mengingatkan KL-KL yang bersangkutan untuk mulai menggenjot sektor non-SDA-nya. Ya mungkin akan terlihat ada kenaikan di sektor lainnya, Pak. Gitu. Kita kan kaya sekali juga dengan alamnya, Pak ya. Gitu. Jadi ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan, maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini bukan di Bapak sini, maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Mungkin itu Pak, karena saya pengen lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya, mau dari pajaknya ataupun non pajaknya, pasti dari situ dua hal itu. Nah jadi itu Pak, sedikit banyak dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mendorong pemerintah mengkaji usulan melegalkan kasino. Dengan mempelajari kebijakan sebagaimana diterapkan di Uni Emirat Arab dan Malaysia demi meningkatkan devisa negara. Hikmahanto mengaku prihatin dengan banyak uang dari Indonesia yang tersedot ke luar negeri lantaran judi. Dia pun setuju terkait legalisasi judi atau kasino di kawasan tertentu. Namun, Hikmahanto menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi serta dasar hukum yang kuat. Menurutnya, pendanaan dari judi bisa menjadi alternatif pemasukan negara di tengah defisit anggaran. Di sisi lain, legalisasi judi bukanlah pertama kali bagi Indonesia. Sebelumnya, Jakarta pernah melegalkan perjudian di era kepemimpinan Ali Sadikin periode 1966 hingga 1977. Hikmahanto bercerita, saat itu Ali Sadikin menghadapi tantangan pelik dalam membangun ibu kota. Banyak infrastruktur dan berbagai proyek besar belum dibangun karena ketiadaan anggaran. Atas dasar ini, Ali Sadikin harus mencari cara menambah anggaran, salah satunya lewat legalisasi perjudian. Selama 10 tahun aturan perjudian berlaku, anggaran Jakarta dari semula puluhan juta melonjak hingga 122 miliar rupiah di tahun 1977. Uang miliaran akhirnya dipakai untuk menyulap Jakarta menjadi kota modern. Sampai akhirnya kebijakan legalisasi kasino di Jakarta diberhentikan pada tahun 1974 karena pemerintah pusat melarang perjudian lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Hikmahanto menjelaskan, pemerintah mencatat keuntungan dari judi ilegal mencapai 300 juta rupiah setiap tahun. Sayang, dana sebesar itu tak mengalir ke pemerintah, melainkan ke tangan oknum-oknum yang melakukan perlindungan.
uang tersebut jatuh ke tangan oknum pelindung perjudian tanpa bisa dirasakan oleh masyarakat.